Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinunda Hernianti dengan NIM 22040750053. Di sini saya membuat video menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 13 untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan konsep bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama, keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa secara efektif dalam berbagai konteks komunikasi yang melibatkan kemampuan untuk memahami, menyampaikan, dan menginterpretasikan informasi melalui berbagai cara, baik lisan maupun tulisan. Keterampilan berbahasa ada 4, yaitu yang pertama, keterampilan menyimak, kedua, keterampilan berbicara, ketiga, keterampilan membaca, dan yang keempat, keterampilan menulis. Yang pertama, keterampilan menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilai, dan mereaksi atau makna yang terkandung. Yang kedua, keterampilan berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Ketiga, keterampilan membaca adalah kemampuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan. Keempat, keterampilan menulis. Informasi adalah informasi yang disajikan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, dan informasi secara tertulis dengan jelas, terstruktur, dan efektif. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa berbicara dan menyimak merupakan dua kegiatan berbahasa yang saling berhubungan. Melalui berbicara, seseorang informasi dengan menggunakan bahasa lisan kepada orang lain, dengan menyimak, seseorang menerima informasi dari orang lain. Aspek berbicara dalam pengajaran bahasa Indonesia di SD yang pertama, lafal, tekanan, intonasi, dan ritme. Kedua, penggunaan kata dan kalimat. Yang ketiga, aspek non-kebahasaan yang mencakup kenyaringan suara, kelancaran, sikap berbicara, gerak-gerik, dan mimik muka, penalaran, dan yang sangat penting, santun berbicara. Dalam konteks kebahasaan, ada 3, yaitu mendengar, mendengarkan, dan menyimak. Yang pertama, mendengar adalah kegiatan menangkap suara atau bunyi telinga tanpa adanya unsur kesengajaan dan tanpa mengetahui hal yang dibicarakan. Yang kedua, mendengarkan adalah kegiatan menangkap bunyi dengan adanya unsur kesengajaan tetapi belum memiliki keinginan untuk memahami maknanya. Ketiga, menyimak adalah kegiatan menangkap bunyi yang dilakukan dengan kesengajaan dengan memberi perhatian dan berusaha memahami sesuatu yang sedang disimak. Selanjutnya, materi keterampilan membaca, pemahaman, dan literal. Membaca pemahaman dilihat dari kemampuan membacanya. Ada 3 jenis keterampilan membaca pemahaman, yaitu membaca literal, membaca kritis, dan membaca kreatif. Kemampuan membaca literal adalah kemampuan pembaca untuk mengenal dan menangkap isi bacaan yang tertera secara tersurat atau eksplisit, yang artinya pembaca hanya menangkap informasi yang tercetak secara literal atau tampak jelas dalam bacaan. Materi selanjutnya yaitu keterampilan membaca kritis dan kreatif. Keterampilan membaca kritis adalah kemampuan pembaca untuk mengolah bahan bacaan secara kritis dan menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat. Sedangkan kemampuan membaca kreatif merupakan tingkatan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang, yang artinya membaca tidak hanya menangkap makna tersurat, makna antar baris, dan makna balik garis, tetapi juga mampu secara kreatif yang menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Materi keempat yaitu keterampilan menulis fiksi atau puisi. Keterampilan menulis puisi adalah kecakapan seseorang dalam merangkai keindahan yang terdapat dalam karya seni. Keindahan itu kita rasakan sebagai rasa senang, gembira, bahagia, terharu, kagum, dan takjub. Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh irama, ritme, ataupun jumlah baris, serta ditandai oleh bahasa yang padat. Menurut zamannya, puisi dibedakan menjadi 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Materi kelima, keterampilan menulis prosa atau fiksi dan drama.
Prosa merupakan jenis karya sastra dengan ciri-ciri antara lain. Yang pertama, bentuknya bersifat penguraian. Kedua, adanya satu satuan makna. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang cenderung longgar. Sedangkan drama adalah cerita atau tiruan perilaku manusia yang dipentaskan drama. Drama memiliki dua aspek esensial, yakni aspek cerita dan aspek pementasan yang berhubungan dengan seni lakon atau teater. Materi selanjutnya yaitu keterampilan menulis non-fiksi atau resensi dan buku. Menulis non-fiksi adalah proses menghasilkan teks atau karya tulis yang didasarkan pada fakta, informasi, dan realistis yang terjadi dalam kehidupan nyata. Sedangkan resensi adalah ringkasan atau ulasan singkat tentang suatu karya seperti buku, film, atau acara. Tujuan dari resensi ini adalah untuk memberikan informasi, penilaian, dan evaluasi mengenai suatu karya kepada pembaca. Materi terakhir yaitu keterampilan menulis non-fiksi karya ilmiah. Karya tulis ilmiah berisi yang pertama yaitu prakata atau kata pengantar yang berisi uraian singkat tentang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu atas selesainya karya ini. Yang kedua, catatan isi yang memuat judul-judul bagian dini KTI, judul bab, serta subbab, judul catatan pustaka, serta judul lampiran. Yang ketiga, catatan tabel yang memuat nomor serta nama tabel bila terdapat dalam KTI. Yang keempat, catatan gambar yang memuat nomor serta nama foto bila terdapat dalam KTI. Yang kelima, catatan lampiran yang memuat nomor serta nama lampirannya. Yang keenam, bagian isi memuat penjelasan, pendahuluan, terdiri atas latar, baik permasalahan, rumusan permasalahan, serta tujuan penyusunan ulasan kesimpulan, serta anjuran dan catatan pustaka, serta lampiran. Nah, yang ketujuh, pembahasan, kedelapan kesimpulan dan saran, dan yang terakhir, daftar pustaka. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.